Karena manusia, ya, atau karena pegawai itu adalah manusia, hal yang harus dia ketahui, hal yang harus dia persiapkan di dalam upaya untuk melakukan peningkatan kapasitas adalah dia harus dilatih. Kata Ibu Ida tadi, dia harus diasah dan harus dimotivasi, harus didorong. Kalau dia tidak bisa, nggak bisa. Apa-apa saja yang harus didorong. Sekarang mari kita lihat, ya Bapak Ibu sekalian, prinsipnya kenapa manusia harus dimotivasi dan dilatih? Karena manusia itu hidup di alam semesta, di dunia. Nah, kalau dia tidak pernah mempelajari dunia itu apa, maka dia akan selalu tertipu di muka bumi ini. Mari kita lihat, apa itu dunia? Dunia itu adalah sesuatu yang dihadapi dengan jiwa. Kalau jiwanya Ibu Rosmina pagi ini lagi asik, semua tumbuh-tumbuhan itu asik di mata dia. Walaupun itu bunga sudah mau layu, kalau dia lagi jatuh cinta, bunga itu indah sekali. Tapi apa yang terjadi bagi orang yang jiwanya sedang patah hati? Walaupun bunga mawar begitu indahnya, yang dia lihat itu adalah durinya. Apalagi kita ini mau menghadapi new era, ya, new normal. Itulah new era. Kalau kita tidak paham mengapa Allah Subhanahu wa taala, mengapa Tuhan memberi kita nikmat corona, kita diberi nikmat pandemi, karena Tuhan sudah mengatakan, aku tidak memberikan ujian yang melebihi kapasitasmu. Berarti corona itu nggak ada apa-apanya di dalam ilmunya orang-orang Kemenkes. Cuman orang-orang Kemenkes itu paham tidak? Kalau tidak paham, dia katakan ini adalah musibah. Ini adalah pembebanan pekerjaan. Itu saya katakan salah. Karena yang muslim ya pasti bisa belajar dengan ayat yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa maksudnya? Allah tidak menurunkan ujian yang tidak bareng datang dengan jawabannya. Jadi kalau ada amplop datang, walaupun amplop itu kumel, jangan lihat amplopnya, lihat isinya. Kan begitu. Kalau ada penyakit datang, jangan lihat penyakitnya. Lihat teori yang akan didatangkan dari penyakit itu. Lihat nikmat yang ada. Jadi begitu caranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau naikkan kelas kita, dia kasih kita ujian. Jadi mengapa di dunia ini manusia itu harus paham karena dia hidup dengan jiwanya di muka bumi ini. Nah, permasalahannya ada apa dengan jiwa, Om Bagus? Mari kita lihat. Secara sadar dan tidak sadar, manusia itu sendiri yang membentuk jiwanya. Dia membentuk hati, baik sadar ataupun tidak sadar. Nah, problemnya kalau manusia itu tidak kenal dirinya, dia tidak tahu apa itu sadar. Kalau sadar menurut ilmu kedokteran, itu siuman, bangun, ya, gelombang otaknya ada di beta. Tapi apakah itu yang dimaksud oleh kitab suci? Bahwa sadar itu bangun tidur, kan bukan begitu. Nanti kita lihat apa itu sadar, ya. Oke, nanti kita lanjut dulu. Nah, sekarang permasalahannya karena manusia sendiri yang membentuk jiwanya, maka dia harus bertanggung jawab kepada Tuhannya nanti tentang apa-apa yang dia perbuat di muka bumi ini. Nah, sekarang mari kita lihat dulu apa dunia itu. Dunia itu yang pertama adalah tipuan. Nah, dunia itu isinya tipuan. Jadi orang-orang yang berpikir duniawi itulah orang-orang yang tertipu. Mikirin pangkat, bagaimana mau bersinergi dalam pekerjaan. Kalau masing-masing, itu kan urusanmu. Gue malas lihat ini. Mulai membanding-bandingkan pimpinan. Waduh, Bu Ida itu asik. Tidak sama dengan pimpinan dulu. Nanti gantinya Bu Ida siapa lagi? Itu lagi diserang. Jadi tidak pernah benar, tidak pernah beres. Setiap dipanggil sama Bu Ida, pikirannya selalu apa? Misalnya, Rosmina, kalau Ibu Rosmina pola pikirnya sudah buruk terhadap panggilan pimpinan, apa yang dikatakan? Rosmina, apalagi deh. Pasti mau dimarahin lagi, pasti salah lagi, pasti. Jadi itu yang dipastikan, padahal pasti itu milik Allah. Jadi mulai sekarang kalau Anda dipanggil pimpinan, Tuh Agus, asik nih, mau dapat nasihat nih, asik nih, mau dapat ilmu nih, asik nih, mau dapat petunjuk nih, asik nih, mau diberikan pekerjaan nih, semakin tumpuk pekerjaan saya, asik, saya semakin bermanfaat di kantor ini. Tapi kita bilang apa? Waduh, pekerjaan nambah lagi nih, mati saya lama-lama di sini. Akhirnya dia mati sebelum pensiun. Iya kan? Nah, yang kedua, kita harus pahami. Tipuan itu dunia ini. Ya, hati-hati. Yang kedua, dunia ini isinya sendaguro doang. Makanya para seniman mengatakan dunia ini panggung sandiwara. Bu Ida itu jadi pimpinan bukan karena dia hebat, karena dia sedang memerankan skenario dari Tuhannya. Begitu pula yang jadi bawahan, bukan karena kita orang bodoh. Kalau Bu Ida itu saja yang pintar di kantor, bagaimana kita bisa majukan Poltekkes Medan? Semua orang Poltekkes itu pintar, cerdas. Makanya Bu Ida mengajak kita menggunakan kecerdasan kita semua
dengan menggunakan kita punya peran masing-masing. Bu Ida perannya sebagai pemimpin, kita bawahan. Pemimpin tidak akan bisa apa-apa kalau nggak ada bawahan. Dan bawahan juga nggak bisa apa-apa kalau tidak ada pimpinan. Inilah make sense-nya. Jangan kita salah menganggap kehidupan ini ada seragu. Ada orang bekerja itu untuk apa? Untuk cari jabatan dan seterusnya. Ya.